yang sudah siap di depan layar kaca Anda pasti sudah tidak sabarkan ingin melihat apa sih yang lagi ramai diberitakan akan diperbincangkan hari ini di acara Rumpi No Secret. Bersama saya Karus, ada Daniel juga di pojok sana yang akan menemani kita beserta beberapa bintang tamu yang sudah hadir. Kita mojok dulu yuk, ada yang terbaru apa yang hangat menjadi perhatian publik, membuat orang ingin berkomentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada Virgon ya hari ini, kan seperti biasanya ya kalau ada kasus artis gitu ya, kemudian ada press conference tuh artisnya diminta untuk memberikan statementnya. Jadi hari ini apa sih yang tadi ya, Virgon udah memberikan statementnya, dia meminta maaf kepada beberapa pihak. Kepada masyarakat, kepada anak-anaknya, kepada label, kepada bandnya gitu ya. Ini ada artikelnya, minta maaf pakai narkoba, Virgon mudah-mudahan ini jadi yang terakhir. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba, saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah aura artisnya hilang seketika. Ya, karena kan dia lagi nggak di atas panggung nyanyi ya. Astaga, bisa-bisanya Inara jatuh cinta sama yang ini gitu. Ya namanya juga cinta ya kan. Oke, yang berikutnya judul terbarunya emang hancur lebih dulu, judulnya menjadi kenyataan. Yang berikutnya komentarnya, Virgon dan Amar Zoni harusnya mereka bersyukur punya karir bagus, istri cantik, punya anak-anak yang sehat gitu ya. Yang berikut, sudah di titik terendah, semoga ada hikmah yang bisa diambil gitu. Amin. Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Nggak ada. Udah itu aja ya komentarnya ya. Ya itu kan kemarin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Virgon dan teman perempuannya. Tapi udah ada asesmennya, hasilnya apa? Apakah bisa direhabilitasi atau gimana ya? Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Yang mendapatkan undangan langsung dari Raja Salman. Masya Allah, kita pengen dengar ceritanya, kok bisa sih? Ya aku juga bisa dapat nggak ya? Kita lihat dulu profilnya Wirda Mansur berikut ini. Wirda Mansur, pendakwah dan pengusaha kelahiran 2001 yang merupakan putri sulung dari Ustadz Yusuf Mansur ini pernah menjadi duta Al-Quran saat di Amerika Serikat karena prestasinya menghafal Al-Quran di usia 14 tahun. Perempuan yang pernah menempuh pendidikan di Yordania ini 8 Juni kemarin memposting saat mendapat undangan ibadah haji dari Raja Arab Salman bin Abdul Aziz hingga mendapat berbagai fasilitas seperti protokoler pribadi hingga menjadi tamu VIP parade militer kerajaan Saudi. Selain itu, Wirda yang selama di Tanah Suci sempat melihat Masjidil Haram dari ketinggian Zamzam Tower serta mengunjungi pabrik untuk melihat proses pembuatan kiswah atau kain penutup Ka'bah ini mengaku pernah risih karena ketika kecil kerap dipanggil Hajah Wirda oleh sang ayah, namun kini menyadari bahwa ucapan adalah doa. Bagaimana kisah Wirda selama di Tanah Suci? Dan apa tanggapan Wirda yang dijodohkan netizen dengan sabda Ahesa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ibu Hajah Wirda Mansur. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini baru wabarakatuh. pulang dari menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Kita mau dengar ceritanya ya, mudah-mudahan kita semua yang sudah punya niat untuk beribadah haji mudah-mudahan bisa lah gitu ya. Amin, amin ya Rabbal Berangkat ibadah juga. Ada artikelnya, Wirda naik haji diundang kerajaan. Bahkan kamu tuh juga posting bahwa kamu tulis bahwa ibadah haji gratis itu insya Allah bisa gitu ya. Bisa ternyata Betul. nyata adanya gitu ya. Benar-benar. Nah sebelum kita ngobrol kita lihat dulu seperti apa sih video-video. Salah satu video lah karena banyak banget ya. Seneng lihatnya. Kita lihat yang berikut ini. Alhamdulillah sekitar 2 bulan yang lalu gue mendapatkan kabar gembira kalau nama gue termasuk dalam daftar tamu undangan kerajaan Saudi yang diberangkatkan haji tahun ini. Insya Allahnya selama di sini gue tuh disediain satu asisten yang kapanpun gue butuh insya Allah selalu ada. Kalau ditanya kok bisa sih Wir lo diundang? Jujur gue sendiri pun bingung jawabnya gimana. Alhamdulillah nama gue termasuk dalam list daftar tamu VIP parade militer kerajaan Saudi. Ini merupakan pertunjukan dan showcase simulasi pengamanan selama berlangsungnya haji di tahun ini. Karena Saudi berkomitmen untuk memastikan keamanan setiap tamu Allah yang datang dengan penjagaan terbaik.
lagi masih berasa gitu ya, Masih banget, belum ada seminggu kan aku di Indo. Jadi Gimana sih kalau kemarin kan kita dengar ceritanya dari Papa. Papa. Sekarang kepengen denger langsung dari kamu. Itu gimana itu ujuk-ujuk ada undangan datang gitu? Oh, iya. Jadi memang gini, sebelumnya kan tahun 2019 udah pernah Kerajaan Saudi ngundang artis Indonesia. Oh, siapa aja waktu Dude itu? Herlino. Oh iya toh. Iya, Oke, tapi nggak seheboh kamu. Terus? 2019 sudah pernah beliau. Kemudian baru tahun ini lagi kembali mengundang Saudi. Tapi bedanya sekarang ngundangnya influencer. Oh influencer, 2019 tuh artis. Artis kalau Terus kan sekarang. papa kamu katanya tahun lalu juga. Betul, Sama. iya. Ini sama paketnya juga sama? Sama-sama dari Kementerian Media Saudi. Dari Kementerian Media Saudi. Oke, kita pikir kan apa ini yang Haji Furoda atau apa beda lagi ya? Bukan Haji Furoda, beda lagi. Gitu. Gitu. Nah, kamu itu gimana ceritanya bisa dapat daftarkah atau ngapain kenal sama siapa gitu? Ini dia. Jadi banyak yang bilang, ini daftarnya lewat mana? Gak ada daftar. Jadi aku tiba-tiba di WA minta data. WA, ini siapa kamu gak kenal ini? Di WA sama seseorang, gitu. Tapi nanti kita spill. Ya kamu udah kenal maksudnya orangnya? Aku belum kenal. Oh belum kenal? Aku belum kenal. Okay. Beliau ini siapa, dari mana, aku nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba di WA, Wirda kirimin IG kamu, TikTok kamu, sama YouTube kamu. Oke, terus? Oke, maksudnya gimana nih, kirim apa nih? Terus screenshot aja, jumlah followersnya ada berapa, subscribernya berapa. Oke baik, aku kirim kan, tak. Udah ternyata beliau ini salah satu pimpinan gitulah di salah satu stasiun TV. TV mana nih? Langsung gitu ya, terus. Gitu, jadi memang beliau ini perwakilan dari Kementerian Medianya Saudi yang ada di Indonesia. Jadi semua jurnalis, wartawan-wartawan, pemret ya levelnya itu melalui beliau berangkat haji. Karena kan aku berangkat nggak sendirian. Kalau influencer ada dua kan, ada aku sama Risti Tagor. Kemudian ada 11 tim lainnya yang dari berbagai media nasional. Oh itu jadi jurnalis-jurnalis juga ada. Terus apa ada. lagi, siapa lagi, profesi apa lagi yang berangkat? Hanya itu aja, karena media. Urusannya sama media. Jadi ini untuk lebih menginformasikan kegiatan dari pemerintah Arab Saudi dalam Betul. persiapan Iya, ibadah jadi haji. memang ada banyak jalur undangan. Salah satunya ada jalur Dubes, itu yang kemarin viral 50 undangan Raja Salman, itu lewat jalur Dubes. Nah kalau aku beda. Tapi Aku ini kegiatannya jalur sama? Media. Mungkin sedikit beda. Sedikit beda, jadi nggak sama kamu tuh ya, beda lagi ya? Beda, Oke. beda. Nah terus nih ya kan, kita pengen tahu nih kamu gimana, ini kan ujuk-ujuk gitu ya. Katanya sama papa kamu, apa ini karena papanya tahun lalu berangkat, terus anaknya juga, dia bilang nggak ada hubungannya bahkan gitu dibilang. Nggak ada hubungannya. Tapi kamu emang udah sempet berucap kamu pengen kayak ibadah hajinya kayak pengen. Cuman aku tuh nggak nyangka kalau secepat ini dan semudah ini gitu. Amalannya apa? Itu kan yang pentingnya doanya tuh kan kalian bilang katanya kalau papa tuh ngajarin selalu doa itu harus yang detail ya kan. Iya, betul. Pokoknya sekomplit-komplitnya dan apa aja gitu. Iya. Jadi memang justru dulu tuh aku mikirnya gini, aku pengen haji tapi nanti sama suami. Bilangnya gitu. Bilang ke mama juga gitu. Bilang ke siapa aja pokoknya kayak gitu. Tapi ya qadarullah ya namanya Allah mau ngabulin kapan ya terserah dia gitu kan. Jadi ternyata ya begini. Kalau aku sih, aku ngerasa nggak ada amalan yang spesial. Gak ada itu yang pasti doa dari orang tua aja sih. Jadi karena papa sering manggil aku Haja dari kecil gitu. tuh ya? Dari kecil. Bahkan Dulu sih sebel kita kan. Dulu sebelnya maksudnya, gue masih muda dipanggil Haja, apaan sih? Tapi ternyata itu omongan adalah doa. Emang orang tua tuh paling benar deh. Jadi nggak ada doa spesial gitu kamu mau naik haji seperti papa dapat undangan dari Raja Salman itu nggak ada? Nggak sedetail itu? Jujur nggak kepikiran malah. Nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Tapi setelah aku kesana melihat langsung, aku jadi mendoakan lah mudah-mudahan nanti aku kalau punya suami, punya anak, punya teman, punya saudara, pokoknya semua harus berangkat haji kalau bisa lewat undangan. Amin. Kerajaan, insya Allah. Karena kan dia seru ya melihat lebih banyak sisi gitu ya, Iya, ibadahnya dapat, terus experience-nya dapat, dan kita dibawa ke tempat-tempat yang tidak lazim kan. Oh iya. Gitu. Jadi total kan berapa hari? Total dari tanggal 7 sampai 19 Juni. Oke, jadi hampir Cukup singkat sih. Singkat ya. Makanya orang-orang pada, ini serius udah pulang, kok bisa sih gitu? Cepet banget. Jadi tapi padat loh jadwal kamu. Padat. Nah, sama satu lagi, jadi ketika aku sampai di Jeddah itu dikasih tahu sama mereka bahwa kamu di sini ada tugas, tiap hari harus bikin konten, kerja ya. Dan kamu harus kirim linknya. Nanti dikirim lagi ke Kementerian Media Saudi untuk direview. Padahal kamu sendirian.
Maksudnya kamu nggak bawa tim gitu nggak ya? Jadi sendiri, jadi begini terus sendiri gitu ya? Sendiri aja Ngedit begini sendiri gitu? Iya, nah, aku memang udah biasa sih karena semuanya melakukan sendiri. Oh gitu, aku sekarang rajin gitu. Iya boleh. Karena insya Allah nanti tahun depan ditambah lagi kuota influencernya. Oke, tolong ini mungkin kuota presenter ya, boleh ya. Dan tim. Iya, gitu. Gitu. Oh jadi itu. Terus apa aja sih yang istimewa ya yang menurut kamu? Kan kamu tuh membagikan kan itu ke tempatnya apa sih penyulingan air zam-zam. Penyulingan air zam-zam. Terus kemudian itu pembuatan kiswah. Terus habis gitu kan macam-macam ada macam-macam ke ada atasnya Zam-Zam Tower gitu. Memang itu sebenarnya dibuka untuk umum, hanya saja ketika musim haji ditutup. Terus lihat yang parade itu apa? Militer. Iya, alhamdulillah. Terus ada kan kita lihat juga ada fotonya yang kamu ada di atas tuh yang papa kamu bilang, nah ini nih tempat, kamu di bawahnya tuh bisa ngeliat apa? Bisa ngeliat. Rafa, gimana sih? Iya. Yang mana nih? Ini ada banyak loh. Banyak. Ini ada banyak yang mana nih aku? Nah ya, bukan yang ini, bukan ya. yang kemarin tuh apa sih? Oh coba kita lihat. Iya boleh. Emang nih papanya cerita ada di sini nggak? Coba kita dengerin berikut. Itu gimana sih ceritanya kok bisa dapat begitu? Iya, emang ini bukan cuman Wirda atau siapapun yang dikenal. Kayak waktu saya kemarin itu ada belasan orang yang seperti kejatuhan bulan begitu saja. Ternyata ada doa-doa sebelumnya. Jadi percayalah pemirsa, ini bukan hak seseorang yang dikenal saja, tapi siapapun bisa. Misalkan gini, ada orang bilang, ya Allah saya tolong dong pergi haji. Nah, insya Allah dia pergi haji. Tapi bila dia tambahin, ya saya pengen pergi haji deh sama orang terkenal, itu juga bakal pergi dia sama orang terkenal. Kalau dia bilang, ya Allah saya pengen pergi haji, hotelnya bintang 5, pesawatnya bisnis, dan nggak mau bayar jadi tamunya raja, itu will happen gitu loh. Ini emang papa dari dulu kalau ngajarin gitu ya doa tuh udah gitu apa aja gitu ya. Tapi ini beneran kamu nggak ada yang maksudnya doa ya ingin ibadah haji. Masih doanya masih kemarin masih kalau bisa sama suami gitu. Iya, memang kalau ngomong itu doang. Aku nggak sampai harus haji yang begini-begini enggak sampai. Tapi memang dari kecil aku tuh diajarin sama papa, karena aku suka ikut papa kemana-mana ya kalau pergi kemana gitu. Papa suka ngajarin, Kak kamu nanti kalau mau kayak papa bisa pergi kemana aja yang kamu mau, gratis. Kamu harus biasain doa dari sekarang. Dan aku inget banget waktu itu aku dibawa di bandara, ada papa nama-nama maskapai. Ada Qatar Airways, ada ini, ada itu. Terus papa ngajak aku diem di tempat papan itu terus bilang, coba sekarang kamu baca sholawat di depan sini. Terus aku kayak, ngapain gitu, kamu ngapain gitu kan. Udah baca sholawat aja, nanti insya Allah kamu akan ngerasain semua maskapai ini, gratis gitu. Mungkin wasilah dari situ, ya banyak kan aku jadi salah satunya berangkat haji, alhamdulillah gitu. Ya pokoknya berdoa lah semuanya tuh berdoa dan kamu bilang ya doa orang tua. Doa orang tua. Ya, itu bahkan dari anak-anak yang masih kecil gitu ya, mereka sudah gitu baik ucapannya. Kayak hati-hati kalau kita ngucap tuh adalah doa gitu ya. Nah terus apalagi nih, ini kan pasti ya ibadah hajinya sendiri kan Masya Allah ya. Tuh, aduh kamu kan kalau di postingan-postingan kamu juga cerita gitu. Dan ya itu ada yang menarik sih yang menurut aku yang kamu bilang ya karena panas udaranya, anginnya angin panas gitu. Aduh rasanya pengen mengeluh tapi kamu lihat ternyata banyak juga betul, yang yang iya karena memang kemarin ini cuacanya cukup ekstrim sampai 50 derajat dan banyak dari orang-orang yang datang itu tidak well prepared ya. Ada sebagian yang mereka tuh datang tanpa travel, tanpa otoritas sehingga nggak ada tempat akomodasi, mereka di jalanan aja terpapar sinar matahari. Jadi aku tuh mau ngeluh selalu ada apa ya, ada jawaban dari Allah, yakin mau ngeluh ya, aduh nggak jadi deh Allah, ampun gini ya, ampun nggak jadi ngeluh, nggak jadi gitu. Jadi selalu ada ya Allah ada lagi gitu. Terus apa lagi ya sih kalau dari fasilitas yang kamu terima sebagai influencer itu ya, yang menurut kamu nih Masya Allah gitu. Wah dari awal sampai akhir Masya Allah. Hotelnya kalau kata papa kamu hotel bintang 7, aku bilang gitu, buyar. Tapi kamu sini nulis lebih dari bintang 5 gitu. Lebih. Kenapa bisa dibilang lebih dari bintang 5? Masya Allah, tabarakallah. Ini wah aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata ya. Jujur aku kan ini ibadah haji pertama aku. Aku nggak pernah haji sebelumnya belum pernah. Jadi aku nggak bisa membedakan mana haji reguler, mana haji furoda, mana haji plus. Aku nggak bisa bedain. Tapi aku dengar dari cerita orang tua, cerita teman-teman yang sudah pernah berangkat haji, pada bilang, ya Allah itu bagus banget, hotelnya. Jauh banget. Iya, karena aku ketika di maktab itu nggak di tenda, tapi di bangunan permanen. Yang lain kan
pakai kasur gelar gitu, pakai bahkan ada yang sofa duduk doang gitu kan, tapi ini kasur beneran gitu dengan ranjang-ranjangnya, toiletnya juga nggak pakai antri, lengkap lah semuanya gitu. Masya Allah. Terus habis gitu kamu ketemu keluarga kerajaan nggak? Enggak. Oke. Tapi cuma ketemu sama pangerannya aja. Oh, pangerannya. Pangerannya aja. Terus kan papa kemarin cerita ada juga tapi part-part yang nggak boleh di videoin. Iya ada. Ada juga. Ada. Tapi boleh diceritain dong. Boleh. Oke. Boleh Apa nggak tuh? Apa tuh mengunjungi apa lagi? Yang nggak ada di konten kamu? Yang enggak, kalau di konten semuanya udah di ini sih, emang yang kita konten itu yang mereka pengen aku ngontenin memang justru gitu. Nah itu apa yang maksudnya apa, mengunjungi apa, istana atau apa gitu? Iya, tempat-tempat yang kira-kira privacy aja sih. Privasinya keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan, betul. Karena ketika aku berkunjung ke sana, itu kan dipilih 4 perwakilan Indonesia yang bisa ketemu Raja Salman langsung sama MBS kan. Cuman yang dipilih itu yang senior-senior aja gitu. Senior-senior aja. Anak-anak muda nggak usah ya. Anak-anak ini muda loh, ini nanti. yang di bawahnya Arafah ya. Bismillah, ntar lagi mulai wukuf, waktu mustajab doa. Iya. Ayo, Ini tulisin sebenarnya doa ada gitu. cerita unik. Apa? Aku nggak tahu kalau ada bangunan ini di maktab aku. Ini kan adanya di lantai 2. Ya. Jadi aku tuh lagi waktu wukuf, bosan banget di kamar kan. Aduh, pengen deh doanya di luar. Tapi lagi panas, bener-bener panas banget. Aku sampai keluar dikit aja masuk langsung belang gitu. Saking panasnya. Terus aku jalan-jalan aja sendiri kan pakai payung keluar kok ada orang yang naik tangga. Tapi ini masih di area ini ya, area kementerian gitu. Akhirnya aku bilang sama ada asisten di sana, boleh nggak naik ke atas? Boleh. Naik ke atas, naik lift. Tiba-tiba ada ruangan kayak gini nih. Numpang ngadem aja. Aku nggak tahu kalau di luar ada view begini. Gitu loh. Jadi numpang ngadem pas masuk loh. Ini apa nih orang-orang? Ternyata bener itu orang-orang semua lagi pada mau wukuf. Ini yang mau terlihatin siapa? Kamu selfie atau apa? Enggak, ini fotoin sama asisten. Jadi kamu disediain ada satu PIC-nya gitu ya? Bukan satu, ada 4. Ada 4. Iya, kamu bilang asisten tuh PIC itu? Iya, PIC. Mendampingi rombongan. Betul. Atau cuma enggak, satu influencer dikasih 4. serius? Iya, betul. Satu influencer dikasih 4? Ini tugasnya ngapain aja? Wah, macam-macam. Ada yang tugasnya nyariin kita doang. Pokoknya nggak boleh hilang dari pandangan. Ini kemana? Jadi nyariin gitu. kamu. Terus habis itu tugas apain? Kamu? Ada yang ngabarin nanti jadwal kita gini. Gitu. Terus ada lagi? Selebihnya ada yang butuh apa, kabarin gitu aja. Jadi cuma dampingin aja. Oh iya, ampun enggak. Ini juga yang kemarin rame ya, selain orang ngikutin juga konten-kontennya ya, juga konten kreator kan rajin gitu bikin konten dan jelas dan menarik sekali, informatif ya. Juga tiba-tiba yang pas di postingan tadi tuh yang ayo titip doa di kolom komentar, tiba-tiba ada sabda Aisyah, tulisannya cuma istri soleha. Karena kita jadi bingung, ini maksudnya manggil kamu istri soleha atau gimana? Astagfirullahaladzim. Kita nanya langsung ya kan. Istighfar tuh gue. Tuh kan istri soleha, bukannya semoga apa gitu kan. Kamu kenal tapi nggak sama sabda? Nggak kenal banget, kenal aja. Kenal aja maksudnya pernah ketemu, pernah ngobrol? Nggak sempet ketemu. Nggak sempet ketemu, tapi ngobrol aja gitu. Biasa aja sih. Karena kan beliau udah hijrah, terus sempat kayak ngobrol-ngobrol mau minta info pesantren gitu. Oh, ke kamu? Oh, bukan ke papa? Enggak. Ke kamu? Kan nggak kenal. Kan yang punya pesantren bapaknya ya? Kamu juga punya. Oh iya. Itu. Jadi akhirnya rame ya? Ada nah kan itu udah di captionnya kan aku bilang, ayo yang mau punya doa tulisin di komen. Kan itu doanya beliau, istri soleha, bukan maksudnya ke ini minta didoain istri soleha gitu. Iya kan? Kita kan ya biar mastiin aja ya kan? Tapi akhirnya kan pada dijodoh-jodohin. Terus habis itu papa kamu juga kita tanya, jadi papa ini kalau nyari menantu ada syaratnya enggak gitu. Terus ada dijawab nggak? Dijawab. Coba. Mau tahu nih gue. Ini jawabannya. Itu dengerin. Doa minta istri soleha atau dia manggil Wirda istri soleha gitu ya kan. Matu gue dong. Tapi pernah ketemu, kenal atau apa gitu? Saya tahu tapi belum pernah ketemu. Oh tahu aja tapi Tahu nggak aja. sendiri. Ada nggak sih harapan atau kriteria lah kalau bisa ntar Wirda dapatnya yang kayak apa gitu? Kan katanya doa boleh kan. Harapan kan juga spesifik boleh. Iya gimana? Iya, kalau soal harapan kita harus tinggi-tingginya ya. Tapi kita mesti nyiapin dikasihnya seada-adanya. Harapan setinggi-tingginya nyiapin ya bersyukur dikasih ya. Dikasih seada-adanya. Oke, satu pasti seiman. Laki-laki yang soleh pasti. Apalagi sih kalau Mau berkembang. mau berkembang. Iya. Mau belajar. Mau belajar. Kalau dia diajak ngobrol nyambung. Diajak ngobrol nyambung. Dulu kan sempat ada tuh yang sampai di sekolahin ya Pak Ustadz ya. Itu aja.
Dia bilang, kalau papanya nggak setuju nanti sekolahinnya jauh katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Udah, nih kamu udah dengar tuh. Tapi itu papa pernah nyebutin nggak memang harapannya begitu, laki-laki Iya. mau berkembang apa itu juga disebutin? Enggak sih. Orangnya paling santai, beneran deh, nyantai banget. Papa Jadi- tuh nggak pernah ngomong apa-apa, diem aja gitu. Enggak, ya ngomong sih. Nggak maksudnya nggak ngomong nanti kamu dapat carinya Enggak ini pernah gitu. yang kayak, kamu gini-gini enggak? Oh, itu jadi doanya papa. Ya, alhamdulillah, bersyukur sekali. Nah, ini sekarang yang dipertanyakan, kan kamu sekarang ya udah menunaikan ibadah haji, terus kamu kan banyak usahanya juga, bisnis ada, ya insya Allah. Terus habis gitu ya kamu influencer yang cukup banyak juga followernya, juga ada pesantren juga. Ini kalau misalnya ini kan, dan kamu masih di usia muda gitu ya, banyak nggak sih cowok-cowok yang kalau mau deketin kamu minders gitu loh kayak? Enggak tahu, enggak ada yang deketin. Nggak ada yang deketin? Nggak ada. Jangan khawatir ya, buat cowok-cowok yang mau deketin Wirda ya, karena kalau merasa minder nanti disekolahin sama bapaknya. Ya Allah. Gitu nggak sih? Iya. Oke, ini berikutnya ada describe foto ya, kita lihat tuh describe foto yang berikut. Nah, siapa foto siapa? Nah, ini foto papa ya. Kamu kan sempat cerita ya, kamu dari kecil katanya juga sering diajak-ajak kalau papa tuh dakwah kemana, Iya. kemana gitu. Buat kamu ya, sosok papa ini di mata kamu apa sih? Papa, Sosok apa? sosok ayah, sahabat, lover. Lover? Yes, soulmate banget. Iya. Like my half. Kenapa kok bisa gitu? Karena selain kita mirip kata orang, terus kita juga sering ya kayak orang pacaran aja. Mesra sering- gitu sama anak-anak Iya, itu. nempel sama papa tuh nempel kemana-mana. Terus suka curhat bareng. Sometimes he is my mentor juga gitu. Pokoknya paket komplit. Mentor selain agama, mentor apa lagi? Mentor usaha, mentor Usaha. bisnis gitu. Sama Tapi papa mentor ini hidup. mentor hidup. Dan kayaknya papa itu ya kayak dari kecil tuh kayaknya ngajarin kamu atau ngajarin jemaatnya juga untuk bisnis, usaha, apa segala macam. Itu memang Iya, salah satunya. Karena papa tuh bilang kamu tuh harus jadi muslim yang kaya supaya lebih banyak bisa bagi orang, banyak manfaat buat orang gitu sih. Jadi itu ya. Makanya. Jadi yang diajarkan tadi, kita boleh doa setinggi-tingginya tapi harus menerima ikhlas ya seada-adanya karena itu yang terbaik Iya, menurut Allah. Terus ya itu tadi bahwa ya kita jadi muslim itu ya tetap harus usaha bisnis yang kaya supaya bisa banyak berbagi untuk orang lain ya, berbagi ilmu juga termasuk di dalamnya. Nah, ini di tahun 2022 gitu ya. Kamu kan juga banyak tuh menuai pemberitaan Iya. pada saat itu ya. Pada saat itu. Semua salah aja. Bener, semua tuh kayak kejatuhan duren gue. Nih kan 8 kontroversi Wirda Mansur terbaru dapat mobil 1,4 miliar usai sedekah 50 juta. Ini kan maksudnya mungkin kamu berbagi gitu kan. Iya, Berbagi pengalaman. berbagi pengalaman. Tapi sama orang kan jadi halu nih. Masa sih gitu. Masa sih? Balik kamu juga pernah membagikan mimpi kamu kan? Iya. Sebelum mimpi kamu. Padahal kan itu memang yang papa juga selalu ajarin. Tapi kan respon orang ya berbagai macam. berbeda. Gini ya, menurut aku ya ada beberapa orang yang mungkin belum merasakan keajaiban dari Allah, makanya mereka denial. Untuk orang-orang yang sudah sering merasakan keajaiban ya itu possible aja gitu. Dan ceritanya ini sebenarnya udah aku pernah ceritain di YouTube, jadi ya udah. Tapi di masa-masa itu ya, Di masa-masa sebagai itu. manusia gitu Iya. ya, sempat nggak sih ngerasa down gitu? Ada banget untuk beberapa. Makanya aku tuh ngerasa kayak haji ini tuh hadiah banget dari Allah buat aku gitu loh. Nah, jadi aku ngerasa kayak ya Allah makasih, aku masih disayang, masih diinget, kayak aku tuh ngerasa bener-bener dipeluk gitu loh. Like 2 years before tuh bener-bener kayak buruk gitu, semua tuh kayak wah. Tapi alhamdulillah aku ngerasa ya ini mungkin hadiah dari Allah. Insya Allah. Gitu. Kamu merasa terpuruk, gimana cara, ya pasti berdoa ya, Iya. pasti Allah tolong gitu. Tapi kan sebagai manusia juga ada nih mindset yang harus kamu kembangkan supaya kamu bisa bangkit, itu apa? Pertama gini ya, nggak ada ujian yang berat, adanya ujian yang belum dijalanin gitu. Jadi insya Allah kalau Allah ngasih sebuah ujian, Allah udah tahu ya itu limit kita ada di situ gitu. Ya tinggal dicoba aja gitu. Dan aku tuh selalu ngerasa ketika berat menjalani, aku selalu ngerasa gini, ya Allah hadiahnya apa ya nanti gitu. Kalau nggak di dunia kan di akhirat bisa kan? Gitu. Jadi udah jalanin aja lah. Jalanin Allah aja. sudah menyiapkan jalan keluarnya. Iya, dan terlalu banyak nikmat Allah lainnya, jadi ngapain ngelihat yang Nah, itu. jadi lebih kalau ada masalah, ingat banyak hal juga yang bisa disyukuri, begitu ya kan. Nah, nih pertanyaannya ya kan, kamu sering membagikan hal-hal ya. Ngerasa nggak sih mungkin orang tuh melihatnya kayak kamu yang dibagikan tuh kok kebanyakan jadi kayak duniawi gitu. Minta ini gitu. Emang kita nggak
hidup di dunia. Iya. emang mau susah terus ya, mau boleh ya, senang. menikmati dunia boleh. Boleh kan di Quran ada. Ada di Quran kan Allah nyuruh kita jalan-jalan, nyuruh kita nikmatin dunia, tapi jangan lupa sama akhirat gitu. Kita akan kembali lagi dan kemana-mana. Tetap di Rumpi, no secret.